Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Saunine. Pada malam hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata yang kami alami di sebuah bumi perkemahan yang orang-orang biasanya menyebutnya bumi perkemahan Bukit Paralayang di Segoro Gunung Argoyoso, Karanganyar. Pada kejadian itu saya mengalami sendiri kebetulan. Nah, sebelum lanjut ke cerita intinya, jangan lupa yang belum subscribe dulu supaya kami lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke, pada podcast kali ini saya akan mengajak Mas Prisa yang juga ikut pas camping itu di bumi perkemahan, dan juga Mas Bangkit. Jadi minta tolong Mas Prisa ya diceritain awalnya itu gimana Mas kejadiannya. Jangan langsung kejadian ya, diceritain dulu. dari mau berangkat itu kita itu udah kan kebetulan itu rombongan kita itu kan belum ada yang pernah ke sana waktu itu. Belum ada yang pernah ke sana, terus kita kan itu ngikut Google Maps gitu kan. Ya. Terus kemudian kan kalau masih ingat itu kan kita sempat tersesat itu sampai di Kebun teh. Kebun teh itu sampai jalan-jalan bebatuan, kita terus nyusuri jalan itu, nggak ada jalan tembusan jalan raya itu. Terus kemudian kita balik itu, kita tanya sama penduduk sekitar situ, ternyata kita salah jalan. Nah itu awalnya itu, terus kita lanjutkan perjalanan. Waktu itu kita itu kan sempat berhenti makan itu Mas. Iya, malam ya Mas itu. Makan, dan waktu makan itu kan kita juga tanya sama yang punya warung itu kan, sini mana bumi perkemahannya. Terus sama yang warung itu kan dikasih tunjuk lurus, ini lurus saja gitu. Iya, lurus. Dan ternyata waktu kita lurus ya memang benar itu ada bumi perkemahan, tapi cenderung yang buat sekolah, siswa-siswa sekolah. Terus ternyata kan nggak sesuai yang kita inginkan itu. Terus kita ternyata di situ ada peta, terus yang ke Paralayangnya itu kita menyusuri ke sana itu. Jadi awalnya itu kita berangkat sore Mas, kalau sore itu sore. Nah terus sampai Pasar Ngargoyoso itu kurang lebih sekitar jam 4:30 atau jam 5. Nah mungkin kalau jalan itu dari Google Maps ditelusuri, kemungkinan besar bisa sampai, cuman medannya itu sulit. Lebih malam juga mungkin. Nah, jalannya itu kan pertama aspal ya Mas. Tapi waktu kita masuk ke kebun teh itu kan mulai terus jalannya itu batu-batu. Nah kita kan ya namanya Google Maps, terus orang-orangnya kita semua nggak tahu tempatnya, lokasi asli itu di mana. Ya udah kita ikut aja, kita nggak curiga kok banyak warga yang ngeliatin kita pas lewat ya. Ya Mas Bangkit ya. Iya benar. Nah terus pas jalan itu panjang loh Mas, itu sampai mau maghrib. Aku ingat itu sampai sekitar 5:30 waktu itu. 5:30 kita udah sampai pertengahan kebun. Itu embun udah mulai agak turun. Terus kan pada ragu lah. Kebetulan pas aku nggak ada goncengannya, tak telusuri sendiri aku ke depan ngecek jalannya ini bener. Ternyata setelah saya cek di kebun teh tersebut, saya ikuti jalan bebatuan itu, ternyata salah Mas. Jadi saya waktu lurus kan teman-teman berhenti di situ. Aku bilang tak cek kesek, tak lihat jalannya ini bener apa ora. Nah itu pas tak cek Mas, aku lurus ngikuti jalan. Sing tak takutin apa Mas, kalau ada binatang buas. Tur itu pas mau maghrib takutnya selak gelap. Lah pas mentok Mas, itu jalan kayak apa ya Mas? Makin kecil terus naik. Jalan ini naik, jadi kayak ada semak-semak gitu.
Ini kalau diterusin pasti nggak bisa, soalnya kita motor semua. Mungkin kalau jalan kaki bisa sampai, tapi kalau motor saya yakin nggak bisa. Terus akhirnya kita muter balik itu muter balik. Terus sebenarnya udah ada salah satu temen yang apa ya istilahnya ngambek lah mau maghrib, ada yang ngambek terus minta pulang. Kebetulan isi bensin di pasar Ngargoyoso. Terus tanya sama warga setempat itu, warga situ, Mas. Ternyata ada tulisannya, cuman para layang. Kita ya enggak, kita sing nggak memperhatikan. Nah terus kita ke sana, maghrib itu kebetulan udah mau sampai di tempat yang dibilang Mas Wisata, di tempat kita makan. Nah kita berhenti sholat sebentar. Habis sholat kan terus kita lanjut makan itu. Nah pas makan itu kan kita udah yakin, soalnya kan itu orang orang asli situ kan pasti tahu lah tempatnya. Terus kita kan tanya, Bu, kalau bumi perkemahan para layang itu mana? Nah kebetulan kan itu ada 3 jalur, satu belok kiri, satu lurus, satu belok kanan. Nah terus kita tanya sama ibu bilang kita lurus aja. Nah begitu kita lurus, apa yang kita temui? Itu ada 2 pohon di sebelah kanan sama kiri, sama ada sarian ya Mas, kayak sarian tapi nggak begitu banyak. Nah pas kita ikuti jalan itu lurus terus, ya udah kita manut, kita nggak tahu ternyata apa, buntu dan nggak ada bumi perkemahan. Tempatnya itu apa ya, Singup kalau bahasa Jawanya. Itu pun teman kita kan itu ada yang jatuh di situ. Mas. Kalau masih ingat tuh. Ingat. Yang depan aku ya keceklong Mas, pas jalan. Itu kan kayak ya dikira jalan. Cuman kan ternyata jeglong. Ada lubangnya itu, terus jatuh di situ. Terus akhirnya kita kembali ya Mas. Kembali ke warung tanya lagi. Delala saya punya fotonya dari Instagram. Terus tak tunjukin ke ibunya, Bu. Fotonya kayak gini, tempatnya di mana? Oh, itu belok kiri Mas. Ternyata kita salah. Kita salah jalur. Nah, dikira udah deket ya Mas Bangkit ya? Iya benar Mas. Padahal sebenarnya udah masih lumayan jauh. Soalnya kan itu jalannya masih ya sing naik, jalan-jalan setapak itu. Nah, itu setapak tur itu kan juga naik turun. Kayak itu kan udah malam. Itu jalan bener-bener sepi banget. Memang bener katanya Ibu itu di situ ndelalah pas kita datang itu dibuka baru setelah ditutup beberapa bulan untuk diperbaiki. Jadi kita pas datang ke sana itu istilahnya apa ya? Kita kayak orang pertama yang datang. Istilahnya kayak orang pertama yang datang. Kayaknya kita ketemuan nih Mas, orang lainnya di sana. Ya ketemu Mas, ya tapi nggak begitu banyak. Nah, waktu naik itu nggak pati paham. Kita kan cuma ya berapa orang ya Mas? 9 itu. 9 orang. Kita kan 9 orang. Nggak tahu sampai pas bumi perkemahan kita parkir motor di warung yang tutup Mas ya. Nah itu di depan warung yang tutup. Nah terus kok apa ya, ada Mas, kebetulan saudara saya yang ikut itu bilang ada mas sama mbak tapi kita nggak kenal. Kebetulan ya kemah di situ juga. Tapi cuma 2 tenda ya Mas ya. 2 tenda sama kita 2 tenda. Jadi ada 4 tenda di situ. Kebetulan tempat kita kan 5 orang sama 4 orang ya Mas begitu ya. Nah kalau di sebelah itu 3 orang sama 2 orang. Nah di situ terus boleh diceritain lanjutannya Mas? Bisa. Nah aku awal itu kita dapat temen itu, kita ada temennya itu kan, itu kita parkir kan ke pojok itu Mas. Pojok ya. Pojok ya itu Pak. Pojok pertama itu aku belum ngerasa apa-apa juga, masih wah malah kebetulan kan ada temennya, tambah rame, tambah banyak orang kan tambah rame gitu pikirku. Terus habis itu kan kita pindah parkiran itu dari ke pojok itu terus kita ke tengah. Nah yang tak herani itu di dekat parkiran yang di tengah itu kok aku ngerasa kayak ada itu Mas,
perempuan itu habis liatin kita, terus dia itu jalan. Nah, dia terus kan aku juga apa ya kayak kepo gitu toh, tak ikutin nggak ada. Terus temen kita yang namanya Ari itu, Ari bilang, ngapain kok kamu ke situ? Enggak, aku cuma kayak lihat ada orang yang liatin kita terus jalan kok. Nggak ada. Udah, sini aja, kan jangan sendirian kayak gitu, bahaya malahan. Udah, terus aku ngumpul lagi tuh. Terus ya Ari ini sendiri sama yang satunya itu di warung yang tutup itu katanya juga lihat ada orang gitu, 2 orang, tapi kok cuman diem katanya gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu Terus itu kayaknya pas cerah ya Mas banget ya. Ya cerah gitu. Kayaknya cerah terus terang, itu bukan terang lampu tapi terang bulan. Ya Mas, Ya, kalau terang Mas bulan. banget inget. Ya emang apa ya? Itu pas emang lokasinya nggak ada lampu. Kayaknya sih ada ya Mas. Lampu. ada, tapi kan Nggak cuman nyala. yang nyala satu di depan tuh, jalan yang kita mau masuk ke Oh, yang mobil base camp kiri. perkemahannya itu. Masuk ke parkiran Tapi kan jadi lumayan jauh Mas. jauh banget. Nah, Ya, lumayan Itu jauh. nggak lumayan lagi, berarti emang jauh. Terus kalau saya Mas jujur, waktu sampai pulang itu saya nggak punya pikiran aneh-aneh. Saya nggak tahu ada apa. Mas Bangkit punya pikiran nggak aneh-aneh? Enggak Mas, lihatnya di situ seneng-seneng. Cuma kemah ya Mas. Iya cuma kemah. Cuma kan kita Nggak tahunya mikirin dari kebetulan dari Instagram. Terus kita cari-cari tempat camping dan delalah dapat Bukit Paralayang. Terus kita ke sana, ya udah kita niatnya camping, nggak ada masalah apa-apa. Nah terus mungkin ada yang lain Mas bisa diceritakan dari Mas Prisa sendiri mengalami apa pas di situ. Ya kalau dari saya sendiri itu nggak cuman aku sendiri sebetulnya, itu malah satu tenda aku itu kan kita itu pisah. Bisa, saya sama Mas Prisa itu bisa. Aku di tenda aku itu kan 5 orang. Mm-mm. Apa itu? Aku 4 soalnya orangnya gede-gede. 5 orang itu ada aku, terus itu Ari, terus aku ingetnya itu pas kita mau tidur itu kan, sebelum tidur itu kan kita kan masih rame-rame tuh. Ya apa istilahnya kayak masak-masak mie itu, terus nyanyi itu. Terus nggak tahu kenapa waktu kita tidur itu ya gimana ya, banyak dari temen yang satu tenda sama aku itu bilang kalau kok di luar masih rame, padahal udah pada masuk semua gitu. Nah, terus di sebelah pojok yang timur itu kalau nggak salah itu ada suara orang bikin api unggun terus rame-rame itu. Setelah ditengok sama temen tuh nggak ada apa-apa Mas, nggak ada apa-apa itu. Terus masuk lagi kita, apa ya kan, terus bertanya-tanya tuh apa ya, terus kita tidur lagi. Terus selanjutnya itu di atas kepalaku, posisinya itu di atas kepalaku, di luar tenda, tapi itu banyak kayak orang lari-lari itu sama sambil ketawa hihihi gitu. Terus ya waktu itu kan juga kaget, kok kelihatannya udah pada masuk, nggak ada orang di luar, masih ada yang lari-lari. Ditengok lagi ternyata itu nggak ada apa-apa gitu. Udah waktu itu udah mulai nggak bisa tidurnya itu. Mungkin ya di tendanin jenengan mungkin ada apa kayak kalau tempatku Mas kebetulan kan orangnya ya kalau tidur gampang semua. Cuman kebetulan pas itu aku dapet tempat itu paling pojok sebelah timur. Itu tenda tapi nggak ada alasnya. Kebetulan kan kalau tenda itu nggak ada alasnya kan namanya lapangan ya Mas ya. Itu kan namanya lapangan kan pasti rembes, dingin. Kebetulan kan sebenarnya niat kita mau lek-lekan lah. Tapi kan karena dinginnya kayak gitu jadi nggak kuat kan. Akhirnya kita tidur
awal waktu. Nah kebetulan satu tenda itu udah tidur semua, saya tetheringan HP pakai HP-nya saudara saya. Nah itu sampai sekitar jam 1 mas, kalau nggak salah. Kalau saya masih ingat kurang lebih jam 1 itu, tapi saya nggak punya pikiran macam-macam. Kenapa kok nggak punya pikiran macam-macam? Karena tenda sebelah saya mas, kebetulan kan saya tendanya di tengah. Di tenda sebelah saya itu ada mbak-mbak 2 sama mas-mas 1 itu. Nah itu aku kan dengar suara mbak-mbak di tempat parkiran motor kita. Nah parkiran motor kita kan di sebelah timur ya mas, timur tenda. Nah aku dengar suaranya mbak-mbak itu ya di situ. Tapi mbak-mbak beda mas, beda cerita. Iya. Nggak apa ya, kalau ngekek-ngekek sih enggak, kalau ketawa ada. Jadi emang bener-bener suara manusia. Terus aku nggak tahu mas, soalnya saya di pojok, bukan di depan pintu. Nah kalau saya mau ngecek ke depan kan kealingan teman-teman, jadi nggak bisa. Jadi aku pasrah aja kan, dingin kan, posisi dingin. Aku nggak pakai jaket, pakai cuma sarung. Nah udah aku kerupan aja. Terus dengar suaranya mbak-mbak itu. Kebetulan kan ada celah ya antara tenda saya sama tenda sebelah. Nah kok ada suara kayak nyeret-nyeret apa ya, suara kayu. Nyeret-nyeret kayu, terus numpuk-numpuk kayu. Ya saya biarin mbak ini mikir saya mbak ini mungkin kedinginan. Nah terus beberapa menit mas, 30 menitan kalau nggak salah, saya masih main HP di depan tenda pas saya, antara tenda saya sama tenda ini masih sama mbak E berdua sama masih satu itu. Nah kok ada api nyala mas, itu bener suaranya bener-bener api. Suara api. Terus dari tenda, namanya tenda kan agak transparan ya mas ya, kelihatan kalau dari luar. Nah terus tak lihat itu warnanya bener-bener api nyala merah. Cuman saya nggak punya pikiran aneh-aneh. Pikiranku ya ini apa namanya, mbak E mungkin demen kedinginan. Mungkin kedinginan jadi bikin api unggun, ya udah tak biarin. Itu iya sama mas, kalau ada suara api terus sambil kayak kayu dibakar petok gitu. Itu dicek sama itu. Kebetulan kakakmu sendiri yang ngecek itu sih. Satu tenda sama satu tenda sama aku itu ngecek, itu nggak ada apa-apa. Itu kok aneh, nggak ada api, nggak ada orang di luar. Terus dicek tendanya udah pada tutupan semua. Nah itu yang jadi pertanyaan kita. Terus waktu itu ya udah semakin malam semakin dingin, terus suara itu tambah gitu. Terus ya udah kita paksain untuk tidur, walaupun nggak bisa tidur juga itu. Pikirannya semeraut ya mas. Iya. Terus takut. Takut. Ada apa gitu. Ya, mas Bangkit nggak ngerasain apa udah tidur mas? Tidur itu Tidur duluan mas. Soalnya emang bener-bener dingin ya mas. Iya dingin banget mas. Itu ya namanya dataran tinggi, karena bumi perkemahan atas ya bener kalau dingin, wajar lah. Nah terus mungkin mas Bangkit nggak tahu ya sebenarnya ada kayak gitu. Nggak tahu mas. Tidur duluan. Nah ini teman-teman, kenapa kok saya, Mas Prisa, Mas Bangkit bisa tahu? Kebetulan itu kakak saya, saudara saya itu cerita waktu sudah sampai rumah. Kebetulan besoknya itu saudara saya nikah. Nah otomatis kan saya sama teman-teman bantu-bantu. Nah pas kumpul kakak saya itu cerita, kemarin dok krungu ada suara bakaran apa enggak. Aku sebagai orang yang masih bangun tak jawab, ada mas, ono mas, ning ngarep tenda kupas tapi rada ngiwo sithik, genine warnanya abang. Nah terus saudara saya itu bilang, kemarin tak cek sama Ari, aku keluar tenda tak cek. Nah aku ya lihat ada api di depan tendamu, tapi begitu tak cek nggak ada apa-apa. Terus habis itu saya mikir, tapi kalau nggak ada apa-apa kayak emang bener. Kenapa? Ya namanya bakaran di tempat lapangan ya mas.
otomatis pasti ada arang-arangnya, kalau ada enggak bekas bakaran. bekas kayu bakar itu. Terus apa ya, mana rumputnya itu paling enggak ya jadi hitam. Jadi hitam. Nah kemarin pas kita keluar nggak ada, beneran nggak ada apa-apa, sama sekali, nggak ada bekas bakaran sama sekali. Kan itu kan si Fahrul sama Ari itu kan kebetulan satu tenda sama aku itu, Pak. Aku mau diajak ngecek, aku kayak masih ragu. Ya memang ada kok, ada bakar-bakar ya udah. Tapi kan mereka berdua memposisikan kedinginan, cari ada api mungkin kan di situ pasti ada orang kan, mikirnya di situ ingin ikut gabung buat anget-angetan, dan ternyata sampai tempat depan tenda nih Mas Yoga itu memang benar nggak ada apa-apa. Itu yang agak apa ya, bikin pikiran dari kalau ke sana. Sebenarnya niat kita ya nggak ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh, cuma ke camping ya, nggak tahu aja, mungkin lepasin aja Ya, gitu. kalau aku dari aku sendiri mikirnya gini Mas, toh kita kan ya udah sering kali tak sampaikan, memang kita kan hidup itu kan memang berdampingan sama kayak gitu itu, berdampingan. Dan ya nggak bisa dipungkiri juga kalau kita di mana-mana nggak ada yang itu kan, nggak mungkin mesti ada, dan mungkin lebih duluan mereka daripada kita untuk di situ. Mungkin waktu itu kita cuma ditanya yang teledor, mungkin ke situ nggak permisi atau salam kan, ya mungkin dia merasa terganggu. Seandainya kan kita datang ke rumah orang terus kita nggak permisi, tiba-tiba duduk terus di situ kan, mesti yang punya rumah kan terganggu. Mikirku di situ masih waktu itu. Mas Bangit setelah dibilangin kayak gitu rasanya gimana? Ya merinding, takut, kaget juga Mas. Soalnya nggak denger apa-apa. Iya. Tahu-tahu sampai rumah diceritani soalnya Ya, terus setelah si lalu sama Ari keluar itu nggak ada apa-apa kan, itu terus mulai di atas kepalaku itu, atas kepalaku ada kayak yang lari-lari terus sama ketawa-ketawa itu. Nggak, tak pikir ya memang suaranya cewek, tapi pikirku nek mbak yang dua tadi kelihatannya nggak mungkin, soalnya jaraknya juga jauh sama tempatku. Terus ini kok nggak cuma 2 orang, suaranya itu banyak. Nah itu saya nggak dengar Mas. Terus aku itu kan di tenda itu kan ada seleretan itu, tak seret gitu, tak dengerin, hilang. Udah tutup lagi. Itu aku merinding mah, udah pada tidur semua juga, tambah merinding tuh aku. Ya udah terus tak paksain untuk tidur. Tapi saat Mas ya, pas di tempat kejadian sebenarnya kita nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada pikiran aneh-aneh. Kemarin ada bakaran apa enggak, kita nggak apa ya, nggak mikir takut apa gimana ya. Jadi emang bener-bener seneng. Mulai pikiran itu kan di rumah. Nah itu waktu kita cerita bareng, kamu ngapain aja itu. Mungkin kalau di situ mau cerita kita nggak berani, soalnya kan yang ngalamin beda-beda semua. Mungkin kalau masih di tempat itu kan takut mungkin ya. Nah mungkin apa ya, penerapannya juga bisa dipakai buat teman-teman. Kalau misal nemuin hal-hal yang aneh di tempat yang lagi kita apa ya kunjungi, atau kita buat camping atau apa, kalau bisa ditahan dulu aja. Kenapa kok ditahan? Takutnya nanti kalau di apa ya, diutarakan sama teman-teman pas di tempat tersebut, takutnya malah semuanya pada takut terus akhirnya pikirannya kemana-mana. Dan itu malah bahaya kalau kita takut pikiran kemana-mana, terus nanti itu ya itu bisa kayak yang cerita-cerita yang ada di media sosial atau di Betul ya itu Mas. Nggak usah kita sebut Nah, udah tahu semua. Kalau takut terus pikiran kemana-mana, nanti ujungnya kemana. Jadi kalau saranku, kalau kita ngalamin seperti itu, ya udah kita diem aja, nggak usah diutarakan di situ secara rame-rame. Tetap kita doa aja. Kalau aku doa sama yaitu permisi sama jangan aneh-aneh kalau di tempat kayak gitu, apalagi jaga sikap. Nah itu kan banyak juga ya Mas, kadang
tempatnya sepi terus dibuat remaja muda-mudi ya Yes. kayak gitulah. Jadi kan ya apa ya, ya kayak yang punya rumah itu kan jadi nggak nyaman kalau misalkan kalau waktu itu kan kita ya masih menginjak ke remaja ya. Masih suka dong mas. Di sini kan Seneng-seneng. di pikiran senang gitu, belum kita namanya udah rencana mau camping dan situ tempatnya itu kebetulan enak, pasti kan kita kan cari yang seneng gitu. Saran begitu mas, di tempat kayak bumi keperkiman, pantai, gunung, dan bahkan tempat rekreasi manapun yang kalau kita itu datangnya malam, kalau bisa ya hati-hati, jaga diri ya. jaga diri, jaga sikap, kesopanan itu. Kalau dari Mas Bangkit ada pesannya Mas dari cerita kita ya? Ya kurang lebih ya itu tadi yang disampaikan Mas Risa tadi. Apa? Ya jangan lupa kemanapun, entah di gunung, di pantai atau dimana kita berada lah, kita ini berdampingan. Dan jangan lupa baca doa dimanapun kita berada. Intinya apapun agamanya, apapun keyakinannya, tetap berdoa. Kita berdoa, Hati-hati, jaga diri ya intinya. jaga diri itu aja. Mungkin malam ini cukup sekian dulu Mas Prisa, Mas Bangkit. Iya. Iya Mas. Pesannya dari Mas Prisa dan Mas Bangkit mungkin bisa dipakai sama teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman yang punya cerita apapun yang menarik bisa di-share di komen, nanti bisa kita ceritakan, bisa kita bawakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Mas Prisa, Mas Iya. Bangkit. Iya, Iya, Mas. sama-sama mas. Tunggu episode podcast Saunine selanjutnya. Jangan lupa subscribe. subscribe. Like, comment, and share. Gratis kok. Oke, selamat malam, terima kasih. Yeah.